Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita sharing ya, saya bilangnya sharing gitu kan. Sebelum sharing mengenai pelatihan komunikasi efektif dalam pelayanan rumah sakit ini, boleh teman-teman untuk berdiri terlebih dahulu. Waduh, nggak kompak. Cuma 2 orang yang tahu kami siap melayani. Jadi kalau di Rumah Sakit Sultan Agung, gimana Mas Fiji kalau berdiri? Kami siap melayani. Kita ini dulu kali ya, biasa RSI Islam Sultan Agung Banjarbaru? Kurang. RSI Islam Sultan Agung Banjarbaru? Masya Allah, silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih kembali. Langsung saja, saya perkenalkan diri dulu ya. Oke, perkenalkan diri dulu. Mungkin belum ada yang kenal sama saya. Sudah kenal? Perkenalkan, saya Dr. Gigi Dina. Saya selaku pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Saya juga di bagian kemitraan dan PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit. Hari ini kita sharing mengenai ini pelatihan komunikasi efektif langsung. Ya, peraturan pelatihan, saya punya peraturan teman-teman. Jadi yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu agar nanti kita dapat sama-sama ilmunya. Yang kedua fokus mendengarkan materi. Yang ketiga handphonenya mohon di silent, kalau misalnya ada yang penting boleh keluar, izin terlebih dahulu dan harap tenang. Jadi nanti biar sama-sama fokus ya. Sudah mengerti? Ya, handphonenya udah di silent? Udah, balik-balik. Ya, tujuan pembelajaran hari ini untuk apa sih? Kita berkumpul di sini, sharing di sini untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengetahui dasar-dasar komunikasi efektif. Kemudian kita mampu nanti menyampaikan breaking bad news dan juga strategi handling komplain. Nanti yang lain juga dijelaskan sama Mas Dani itu mengenai TBAK dan juga inform consent. Lanjut. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui komunikasi efektif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, saya tunjuk 1 orang boleh. Kenapa sih komunikasi efektif itu penting? Siapa namanya? Lenda. Dari unit? Laboratorium. Lab. Gimana Mbak? Kenapa komunikasi efektif itu penting? Kenapa? Nggak boleh lemas. Semangat, pagi masih jam 9.15. Deg-degan. Nanti dapat door prize ya Mbak Dila. Masih apa namanya? Hadi dok. Nggih. Dari EBS dok. Nggih. Agar pesan yang disampaikan itu jelas dok, tersampaikan kepada yang menerima. Nggih. Benar, kenapa? Salah satunya benar nih, kenapa sih komunikasi efektif itu penting? Karena supaya yang menerima jelas. Kenapa? Karena rumah sakit kita ini kan pelayanan yang cukup rumit, ya kan? Banyak, apa aja? Padat, rumah sakit itu padat apa aja? Padat masalah, padat teknologi, padat karya, padat modal. Yang terutama apa? Padat profesi, banyak orangnya. Itu ada siapa aja? Ada satpam, kemudian ada pendaftaran, ya kan? Pendaftaran ada di sini enggak? Kemudian ada siapa lagi? Banyak kan? Banyak di sini, ada hampir 13 profesi. Bayangin, kalau kalian tidak komunikasi efektif gimana tuh? Berantakan di awal kalau satpamnya enggak komunikasi efektif, sampai di kasir bubar. Pasiennya komplain, ya kan? Nah itu pentingnya komunikasi efektif. Kenapa? Karena rumah sakit kita ini merupakan rumah sakit itu rumit, padat karya, padat yang lain. Kemudian kenapa komunikasi efektif itu penting? PPA.
Kenapa? Ke pasien. Karena agar nanti kita dapat memberikan informasi mengenai perawatan atau tindakan. Ya kan ya? Dan kita juga para PPA berkomunikasi dengan PPA yang lain itu penting untuk nanti dapat memberikan pelayanan itu secara maksimal. Bayangin nih misalnya nanti dari teman-teman menyampaikan ke dokternya nggak maksimal, otomatis nanti perawatannya apa? Nggak maksimal kan? Nah itu pentingnya komunikasi efektif antar PPA dan PPA dengan pasien itu sendiri. Lanjut. Nah, apa itu komunikasi efektif? Komunikasi itu berbagi, teman-teman. Berbagi saja. Berbagi, bertukar informasi, kabar, ide, gagasan, perasaan dengan orang lain. Dan ini tidak boleh apa? Ayo, ada tadi di soal ya. Jadi artinya komunikasi itu berbagi. Kalau misalnya tidak berbagi, artinya kalian tidak berkomunikasi. Baik, sudah mengerti? Nah, komunikasi dikatakan efektif jika apa saja? Tepat waktunya, akurat, jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Jadi harus tepat waktu, jangan waktu orang lagi sibuk ngomong, nggak bakal tepat waktu itu namanya. Dan itu akan nanti komunikasinya jadi nggak efektif. Terus akurat dan lengkap, nggak boleh terpotong-potong, jelas, maunya apa? Komunikasinya harus jelas, tidak boleh ada yang hilang dari komunikasi dan juga mudah dipahami. Seperti itu. Lanjut. Penyebab komunikasi yang tidak efektif, ada informasi yang ter apa? Terdelesi, itu artinya informasinya hilang. Si A menginformasikan ke B itu A, B, C, D, E, F. Tapi yang B dapatnya cuman A, B, C. Artinya ada yang hilang. Dan ini akan mempengaruhi sekali ya nanti ketika kita mendapatkan informasi tersebut. Kemudian ada generalisasi. Generalisasi ini contohnya kecenderungan menggeneralisasikan informasi. Misalnya gini ya, biasanya gini. Itu biasanya atau seharusnya gini. Nah itu mengeneralisasi. Akhirnya komunikasinya itu terbentuk ya itu tadi harusnya biasanya kayak gitu Pang, gitu kan. Jadi kalau misalnya komunikasi yang efektif sampaikan apa yang kalian dapatkan. Jangan nanti biasanya kayak gini sih, nah itu generalisasi. Dan juga distorsi atau kekaburan makna. Jadi kekaburan makna itu maksudnya adalah maknanya itu tidak jelas gitu, tidak jelas. Masih orang memaknai itu tidak tepat. Misalnya saya dapat informasi mengenai ABC, tapi saya masih menganggap itu ABCD E F G. Nah itu kekaburan, distorsi. Jadi bingung masih, makanya kita harus akurat menyampaikan informasi itu kepada yang menerima. Lanjut. Faktor risiko terjadinya miskomunikasi yaitu yang pertama adalah hierarki sosial yang dapat menghambat berbicara, kemudiannya sering interupsi. Jadi teman-teman, kita di pelayanan itu tidak boleh terlalu banyak berbicara. Ketika kita menemui customer kita lebih banyak diam, mendengarkan, listening, dengarkan, kemudian kita pahami. Nah, jadi jangan sering menginterupsi. Gimana Bu? Apa tadi Bu? Nah, itu tidak efektif akhirnya nanti, informasinya tidak sampai. Kemudian kebisingan dan gangguan visual, ini sangat penting juga ya. Kemudian ambiguitas tentang peran dan tanggung jawab. Kemudian kurangnya orientasi anggota baru ke tim. Nah ini penting sekali teman-teman di unit gitu kan. Kalau ada teman-teman yang baru tolong untuk dikoordinasikan, tolong untuk diberikan pemahaman. Jangan sampai nanti teman-teman di unit bingung gitu kan. Kurangnya orientasi, jadi akhirnya mereka tidak paham. Teman-teman yang mungkin yang masih bergabung, baru bergabung juga ya bertanya gitu kan, akhirnya tahu. Kemudian perbedaan dalam terminologi, asumsi bahwa anggota tim tahu bagaimana bekerja sebagai tim dan berkomunikasi, kelelahan juga ya mungkin. Nah ini ya wajar sih, kelelahan itu juga akan menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Tentunya metode yang tidak terstandarisasi dan gaya komunikasi.
3 faktor, visual, vokal, dan verbal. Nah ini ada 3, verbal, vokal, dan visual. Apa yang paling penting di sini? Ternyata visual. Verbal itu hanya 7%, kemudian vokal hanya 38%. Yang paling penting itu visual. Contoh gini kalau visual, seorang dokter datang atau perawat datang ke ruangan menggunakan baju perawat, pasti pasiennya mengira itu perawat. Tapi kalau perawat datang ke ruangan pasien menggunakan baju batik, bisa jadi bukan baju batik ya, baju pakai jaket, mungkin orang ngiranya itu bukan perawat kan. Nah, artinya harus menggunakan visual atau bahasa tubuh yang memang ditekankan bahwa itu adalah petugas, gitu ya. Atau misalnya petugas pendaftaran pakai anting gitu kan, dikira mau konser, ya kan, itu visual, itu penting. Kemudian verbal, kata-kata yang diucap dan juga vokal. Lanjut, nah ini ada lisan, normal, lisan penting, telepon dan surat. Ini adalah verbal, vokal, visual. Nah ini visual, ekspresi wajah, kontak mata, senyum, kemudian ekspresi dalam respon, gestur, penampilan diri itu visual. Kenal ya sama dokter ini? Kenal? Dokter siapa? Dokter Tulus. Dokter Tulus nih cantik sekali kelihatan. Ekspresi matanya, kalau jalan, ekspresi senyumnya, gesturnya. Kalau ketemu dokter Tulus, pasti kalau ketemu dokter Tulus pakai baju kayak gini pasti pasien atau customer bilangnya dokter Tulus. Tapi kalau ketemu dokter Tulus di mall, kelihatannya kayak model kan, beda, visualnya beda. Nah ini penting sekali. Lanjut, bagaimana suara Anda, cara Anda berbicara, kecepatan bicara Anda. Nah ini tempo, kemudian intonasi, jeda, kemudian artikulasi dan volume. Jadi kalau misalnya kita ngomong ke orang yang lebih muda atau yang lebih tua atau yang anak-anak tuh beda. Nanti kalau sama ibu-ibu, nenek-nenek, gimana Bu, ada yang bisa dibantu kah? Nah itu kan beda. Atau misalnya dengan anak kecil, gimana deh, ada yang bisa gimana deh gitu kan. Atau sama orang-orang yang sudah sepuh itu juga beda. Ini penting sekali nih vokal nanti di teman-teman di frontliner itu sangat penting sekali. Bagaimana temponya, bagaimana intonasinya, bagaimana jeda waktunya dan artikulasi serta volume. Lanjut, nah ini verbal yaitu berupa kata-kata, terucap, tertulis, kadang tidak mengandung makna atau berubah arti jika tidak diperkuat secara visual. Makanya visual tadi yang paling penting. Kemudian, oke. Bagaimana cara meningkatkan komunikasi efektif? Yang pertama adalah building rapport. Jadi building rapport itu adalah membangun keakraban. Jadi kita sebelum kita sebelum kita berkomunikasi, cara meningkatkannya dulu keakraban dulu. Kita deketin dulu nih customer kita, pasien kita deketin dulu, kita rangkul gitu kan. Supaya nanti kita mendapatkan kepercayaan atau trust dari si customer. Kalau kita dari awal sudah tidak membangun keakraban, tidak membangun kenyamanan, dia tidak akan percaya dengan kita, dia tidak akan trust. Aku nggak bakal percaya sama kamu. Dan building rapport ini tidak cuma ke pasien ya, ke pasangan juga. Akrab dulu, percaya nggak sih kamu sama aku gitu kan. Baru nanti ini akan meningkatkan komunikasi. Terus kemudian ada listening, mendengarkan dengan baik. Kemudian kehadiran diri atau present. Kehadiran diri ini gini, ketika kita udah akrab, kemudian kita sudah mendengarkan dia, itu baru present. Aku loh ada buat kamu gitu. Ini sama ya kayak sama pasangan tuh. Jadi kalau orang bilang menikah itu isinya 70% komunikasi, bener gak Mas Fadil? Ya kan? Ya ini building rapport, keakraban sama pasangan, listening sama kehadiran diri ini sama. Kita juga kalau sama customer tuh itu. Dan dia ketika kita sudah melakukan 3 ini, saya yakin kita akan mendapatkan kepuasan dari pasien. Dan pasti pasien itu loyal. Teman-teman yang dicari itu adalah loyalitas. Pasien bakal repeat order, kalau kita jualan tuh repeat order. Nah ini harus seperti ini gitu. Ini penting sekali.
Kemudian ada 5 level mendengarkan. Nah, ini ada 5 level mendengarkan. Yang pertama adalah ignoring, tidak mendengar sama sekali. Kemudian ada yang pretending atau tidak mendengar tapi pikirannya menggambarkan, mengembara kemana-mana. Dia terlihat mendengar tapi ya bu ya bu. Nah, itu namanya pretending. Kemudian selective listening, hanya mendengarkan bagian-bagian tertentu, kemudian dari percakapan yang atentif tadi. Kemudian listening, nah ini memperhatikan, memfokuskan energi pada kata-kata yang terucap. Dan empathic listening, mendengarkan dengan niat, tidak hanya fokus pada kata-kata tapi juga bahasa tubuh. Ini udah empathic, ini udah merangkul, udah beda. Listening sudah cukup. Kemudian komunikasi interpersonal, nanti di sini saya akan menjelaskan breaking bad news dan handling complaint. Nanti yang sisanya sama Mas Dani ya, Mas Dani. Nah, breaking bad news ini adalah berita yang sebenarnya tidak diinginkan oleh seseorang, pastinya ya. Nah, ini biasanya berdampak pada situasi akan perasaan tidak adanya harapan atau putus asa. Breaking bad news ini harus disampaikan gak sih? Harus, wajib. Pasien itu wajib tahu. Jadi jangan sampai nanti kalau ada breaking bad news tidak disampaikan. Ini masuk ke hak kewajiban pasien ya. Hak kewajiban pasien salah satunya adalah pasien berhak mengetahui diagnosa atau perawatan tindakan yang dilakukan kan. Nah ini pasien harus tahu. Tapi ya memang dilema, kita tuh dilema mau menyampaikan ini. Takut pasien nanti histeris atau misalnya pasien merasa kecewa gitu kan. Tapi ini wajib disampaikan supaya pasien agar nanti kita dapat menyampaikan nih ke pasien mau tindakan apa selanjutnya, gitu ya, seperti itu. Nah ini 7 kunci menyampaikan berita buruk. Yang pertama adalah melakukan persiapan terlebih dahulu, persiapan dulu, jangan langsung tiba-tiba, Bu Pian kena kanker Bu. Saya rasa ibunya langsung pulang dan menangis dan dia akan gantung diri. Jadi harus melakukan persiapan dulu, dilihat dulu lah kondisinya kan. Ibunya siap nggak ya kalau disampaikan gitu kan. Jangan sampai nanti langsung Bu Pian, Bu kira kalau lagi lumpuh berjalan, aduh ibunya bunuh diri. Kemudian menanyakan pasien tahu nggak tentang penyakitnya, dia harus tahu dulu penyakitnya apa. Dia udah tahu dari awal dulu penyakitnya apa. Terus kemudian misalnya menanyakan seberapa besar keingintahuannya tentang penyakitnya. Misal contoh ya, ibu keguguran gitu kan, wah itu udah kayak kiamat, ya kan? Tapi kita harus menyampaikan itu, kondisi apa yang selanjutnya harus dilakukan gitu kan. Tapi dengan cara ya ini, persiapan dulu, kemudian menanyakan pasien tahu nggak? Siapa tahu pasien udah tahu bahwa dia punya riwayat preeklamsi misalnya sebelumnya, ya kan? Kemudian menanyakan seberapa besar keingintahuan, menyampaikan berita, baru disampaikan, disusun dulu, nanti beritanya seperti apa, baru memberikan respon terhadap perasaan pasien. Berikan respon teman-teman, jangan tinggi kayak tepang Bu Jadi kita harus ada rasa simpati atau empati dulu. Caranya, misal kalau dia nangis kasih tisu, tepuk punggungnya, itu penting. Itu sifat empati atau simpati kita, sehingga pasien merasa nyaman gitu. Kemudian memberikan respon dan merencanakan tindak lanjut dan utarakan prognosis. Ini bisa koordinasi sama dokter sih sebenarnya untuk menyampaikan berita buruk ini. Kemudian bagaimana sikap kita, yaitu tadi empati, trust and confidence, harmoni, menawarkan bantuan dan atentif. Menawarkan bantuan ini bukan yang bantuan itu lebih ke kayak ada yang bisa kami bantu Bu untuk nanti bisa seperti apa gitu. Penuh perhatian juga, atentif. Kemudian, nah ini handling komplain. Handling komplain, apa yang Anda pikirkan tentang gambar di atas? Apa Mas? Lihat apa Mas? Siapa? Dari unit? Naim. Gimana Mas, tuh orang ngapain? Gambar orang konser atau gimana? Atau atasan marah ke bawahan bisa juga ya Mbak Dila ya? Menurut ulun
gambarnya tentang komplain. Ya, tentang orang marah-marah, tapi bisa juga sih nggak kayak gini. Kan macem-macem. Ini orang macem-macem ya, tapi bisa jadi ini nggak orang komplain sih sebenarnya, bisa juga kan saya marahin Dila bisa juga kan. Nah ini macem-macem. Handling komplain. Nah handling komplain itu sebenarnya mudah sih sebenarnya mengendalikan orang-orang. Yang pertama adalah, oh ya penting ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang komplain di unit, silahkan dikoordinasikan, silahkan diinformasikan kepada kami, supaya kami segera melakukan tindak lanjut. Jangan sampai pasien itu dia kemana-mana, entar aduh ke sini, aduh ke situ, entar ke sosial media, ke Instagram, ke WhatsApp, aduh pusing nanti. Ya tambah pusing kita. Jadi kalau bisa, kalau pasien itu komplain di unit, kelola di unit, nggak bisa ke bagian pengaduan. Cepet tuh nanti, pasien tuh tidak akan pernah nanti kemana-mana. Nah yang pertama adalah compose yourself, tunjukkan sikap tubuh terbuka. Jangan ditolak teman-teman orang komplain itu. Orang komplain itu poinnya cuma satu, didengerin, udah itu doang. Didengerin dari semua ini buaya, setengah jam dia tuh komplain. Habis itu bagaimana Bu? Sudah? Nah udah sekalinya itu aja, cuman mau menyampaikan keluh kesahnya doang. Gitu, jadi compose yourself, tunjukkan sifat kita terbuka atau relax. Jangan mabuk, ulun kada tahu, ulun kada tahu. Nah itu jangan kayak gitu. Semakin ulun kada tahu, semakin dia akan akan kemana-mana gitu ya. Bahasa tubuh yang terbuka, perhatikan bahwa Anda siap dan tertarik untuk mendengarkan. Ya Bu ada yang bisa dibantu Bu, dengerin gitu kan, dengerin sampai sampai dia selesai gitu kan. Kemudian attend, berikan perhatian dan jangan bingung apa yang harus dilakukan. Tetap di tempat, attend. Jadi jangan menghindar, jangan pergi. Kemudian biasanya ketika akan menghadapi yang keluhan petugas merasa bingung dan takut. Nah ini ya sebenarnya mungkin nanti kita bisa sama-sama belajar gimana sih biar nggak takut gitu. Memang agak-agak ngeri sih kalau misalnya handling komplain itu. Kemudian listening, mendengarkan. Makanya tadi kan poinnya adalah mendengarkan teman-teman. Mendengarkan, kemudian ya baik Bu terima kasih atas masukannya akan kami segera tindak lanjuti dan lain-lain seperti itu. Supaya dia merasa oh oke, rumah sakitnya bagus mereka mau memperbaiki ini. Nah itu gitu. Kemudian coba identifikasi pesan intinya jangan menginterupsi. Kada Bu ay itu sudah itu tambah lagi dia kada Bu ay tambah lagi dia tuh akan selalu dilawan sama dia. Orang marah tidak boleh kita interupsi. Kemudian moving on, berikan respon positif. Nah itu respons positifnya tadi pertama kita ucapkan maaf Ibu, mohon atas ketidaknyamanannya. Kemudian bukan berarti kita salah ya, ketika seperti itu bukan berarti kita salah. Makanya kita selalu bilang baik Bu kami coba tindak lanjuti dulu, kami coba lihat dulu nanti seperti apa. Terima kasih Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, itu udah cukup. Bukan berarti kita salah ya. Makanya biasanya kalau ada yang komplain seperti itu, saya biasanya tidak langsung, nih unitnya nih yang salah, enggak. Saya selalu bilang ke teman-teman, cari akar permasalahannya, kenapa? Cari tahu, ngobrol dulu sama teman-temannya gitu kan. Saya sekarang gitu, lebih perhatiannya seperti itu. Jadi saya sudah tidak pernah lagi, nih kayaknya nih unit ini deh, nih dasar nih perawat ini, enggak. Saya selalu bilang, datengin temennya, tanya kenapa. Sampai tahu apa masalahnya, oh ternyata ini masalahnya, oh ternyata cuman komunikasi, gitu-gitu aja kan biasanya. Nah ini penting sekali, compose yourself, attend, listening, dan moving on. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, sepertinya materi saya habis ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau berbagi pengalaman? Boleh angkat tangan? Silahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan unek-unek selama melakukan. Boleh? Silakan. Mas Fadil. Iya, mohon izin dokter bertanya. Boleh.
Perkenalkan saya dari instalasi radiologi dok. Jadi kendala kami pada saat pelayanan, entah itu pelayanan rawat jalan ataupun rawat inap, ada beberapa pasien yang memang kami ajak komunikasi itu non kooperatif karena pasien itu tidak dapat berbicara atau pasien itu lagi penurunan kesadaran dok. Nah satu kasus, mohon izin share sedikit. Jadi kebetulan ada pasien dari rawat inap untuk melakukan pemeriksaan CT scan, torak CT scan dada dengan media kontras ya dok. Dan kebetulan pasien itu non kooperatif. Jadi dia diajak bicara pun agak susah dan kami minta bantuan dengan pihak perawat untuk berkomunikasi ke pasiennya. Jadi sebelum kami melakukan pemeriksaan itu dok, ada yang namanya tes bolus. Ya sebelum kami masukkan cairan 100 mili, kami coba dulu cairan sekitar 20 mili untuk memastikan cairan tersebut itu memang masuk ke dalam penanya. Dan pada saat disuntikan ya, pada saat dimasukkan itu beliau tidak bilang apa-apa, tapi raut wajahnya kelihatan kayak kesakitan. Ya, setelah kami tanyakan, Pak, ini sakit atau tidaknya? Beliau tidak ada respon gitu dok. Nah, jadi kan rada bingung kami nih, entah itu cairan kami masukkan itu sudah pas atau terjadi hematom, kami tidak tahu. Tapi setelah dikonfirmasi lagi oleh perawatnya, oh ini aman aja kayak, ini tidak ada kayak sejenis hematom. Nah, setelah itu dok, kendala kami juga pada pemeriksaannya itu, pemeriksaan dada ya dok ya, tangan pasien itu tidak bisa diam, dalam artian dia gerak-gerak dan selalu gelisah. Dan alhasil kami minta bantuan ke pihak keluarganya untuk memegang. Dan pada saat pemeriksaan tersebut mungkin kesannya kayak memaksa dok, pasien tersebut kami ikat. Ya kami ikat dan kami lakukan pemeriksaan dan alhamdulillah berhasil. Nah pertanyaan saya dok, apakah cara yang kami lakukan itu sudah sesuai atau mungkin ada solusi yang lebih bagus lagi untuk mengatasi hal tersebut dok? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil. Ini bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya poinnya adalah kita komunikasi dengan keluarga tentunya. Keluarga kita jelaskan kepada keluarga karena kan pasien nggak tahu ya. Pasien ketika nanti dia sadar dia pasti akan dia akan punya storytelling terkait dilakukan tindakan itu. Tapi kan kita harus konfirmasi ke keluarga. Keluarga harus tahu kita komunikasikan Pak ini gini, kita harus melakukan tindakan pengikatan dan lain-lain, apakah setuju gitu kan. Kalau memang harus dilakukan menggunakan surat pernyataan boleh saja supaya keluarga paham gitu kan bahwa tindakan ini bukan untuk hal yang tidak diinginkan tapi ini untuk kenyamanan pasien juga agar nanti pemeriksaannya terlihat jelas. Nah itu harus disampaikan jangan nanti tiba-tiba berinisiatif. Keluarga mungkin melihat ya. Nah, biasa keluarga melihat cuman ikat aja deh gitu kan. Tapi kita nggak menyampaikan itu. Apa maksudnya, apa tujuannya. Kalau kita sudah menyampaikan kepada keluarga dan keluarga meng-approve itu atau menyetujui, ya lakukan. Tapi kalau keluarga tidak menyetujui, ya artinya kita juga tidak bisa melakukan kan. Dan kita harus memberikan informasi misalnya ini nanti kalau misalnya tidak lakukan resikonya apa. Nah seperti itu. Seperti itu sih untuk pasien-pasien yang mungkin tidak sadar atau dia tidak dalam kondisi misalnya contoh kayak anak kecil aja juga kan. Anak kecil kan tidak tahu harus kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik pastinya dengan dia kan karena dia masih kecil. Misal kayak ronsen kita harus minta tolong keluarganya untuk memegang. Itu kan kita harus menjelaskan Bu saya harus mendapatkan foto ini supaya bagus hasilnya seperti ini. Itu kan pasti dia akan mengerti gitu. Misalnya misalnya seorang ibu gitu kan. Bu ini nanti tolong dipegang ya Bu ya anaknya terus seperti ini dan seperti ini. Kalau kita menyampaikan informasi itu apa sih tujuannya? Apa sih yang akan didapatkan? Otomatis pasti keluarga pasien itu akan mengerti sih seperti itu Mas Fadil mungkin. Seperti itu Mas Fadil? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain sebelum nanti masuk materi kedua atau sudah cukup teman-teman? Sudah cukup? Ada lagi? Sudah? Ya baik, mungkin sudah cukup ya Mbak Dila ya. Dari saya, sebelumnya saya berdiri saja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan bincang-bincang hari ini atau kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar teman-teman. Nanti bisa saling belajar lagi, saling sharing lagi. Nanti kalau misalnya ketemu saya di jalan atau ketemu saya keliling-keliling, disapa. Ya, saya nyapa kok. Gitu. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.